Shalom saudaraku yang terkasih di dalam Tuhan kita Yesus Kristus. Salam jumpa kembali bersama dengan saya, Olinder Vigosal. Akhir-akhir ini berita begitu hangat berkaitan dengan ditangkapnya seorang John Kay bersama dengan teman-temannya. Kita tahu bersama siapa John Kay, bagaimana kesaksian hidupnya. Dia hidup dalam kegelapan, dia hidup dalam ketidakbenaran, dia hidup jauh daripada Tuhan. Tapi waktu dia di penjara, dia bersaksi bahwa dia dipulihkan Tuhan, dia mau bertobat, dia mau benar-benar mengikut Tuhan Yesus. Sehingga pernah diwawancarai oleh Kick Andy, pernah juga diwawancarai oleh Pendeta Gilbert. Dan ketika mendengar wawancara-wawancara itu, saya percaya kita semua waktu itu sukacita, senang, terharu melihat orang yang hidup benar-benar gelap, jahat, dan dipulihkan Tuhan. Dan mengambil komitmen untuk mau melayani Tuhan. Tapi apakah perasaan itu masih sama ketika John Kay akhir-akhir ini ditangkap polisi oleh karena dikatakan bahwa dia melakukan kejahatan kembali dan merencanakan pembunuhan? Saudaraku, bukankah mungkin kita yang memuji dia? Bersyukur karena dia dulu bertobat. Kita juga yang hari ini mungkin menghakimi, menghujat, bahkan juga menjelek-jelekan dia, bahkan kita mempertanyakan pertobatan dari John Kay. Saudaraku, saya menanggapi kasus ini bukan karena saya lebih baik dari John Kay, bukan karena saya lebih kudus, saya lebih benar, bukan. Karena itu saya mau supaya kita benar-benar berpikir berlandaskan kebenaran Tuhan. Saudaraku, bukankah pertobatan seseorang itu adalah urusan Tuhan dengan seseorang itu? Bukankah pertobatan seseorang tidak bisa dinilai oleh kita sebagai manusia? Kenapa saya mau katakan? Karena pertobatan itu adalah dikerjakan oleh Roh Kudus dalam kehidupan seseorang. Ketika seorang mengalami kelahiran baru, dia dituntun untuk hidup dalam pertobatan, mengambil komitmen untuk dia benar-benar meninggalkan kehidupannya yang lama dan mau berjalan bersama dengan Tuhan dalam kehidupan yang baru. Artinya, dia harus berjuang meninggalkan kehidupannya yang di belakang, yang lama, yang mengikat dia, yang benar-benar itu yang menjerat hidupnya, mendorong dia untuk melakukan kejahatan, dan dia dituntun untuk hidup menolak segala sesuatunya itu, dan dia harus berjuang melawan dosa masa lalu. Nah saudaraku, apakah melawan dosa masa lalu itu seperti membalikkan telapak tangan? Tidak. Melawan dosa yang sudah menjadi kebiasaannya tiap-tiap hari, tiap-tiap waktu, itu bukan hal yang mudah. Itu membutuhkan proses yang panjang di mana tiap-tiap hari dia harus memohon pertolongan Roh Kudus dan dia harus benar-benar mengekang keinginan daging, keinginan duniawi, keinginan hati yang mulai kembali mungkin diarahkan kepada hal-hal yang jahat. Jadi tidak mudah saudara. Jadi mungkin orang berpikir bahwa bagaimana mungkin orang sudah bertobat tapi kembali lagi. Saudara, tidak usah jauh-jauh. Saudara ketika menonton video berkaitan dengan kasus John Kay, sebenarnya saya malahan melihat kepada diri saya sendiri. Saya berefleksi kembali bagaimana ketika saya dulunya berkata saya sudah terima Kristus, saya mau bertobat dari kehidupan saya yang lama. Mungkin ada dosa-dosa yang dulu saya lakukan, saya refleksi apakah itu juga masih mempengaruhi dan saya masih jatuh pada dosa yang sama. Ternyata masih banyak juga saya jatuh pada dosa yang lama waktu saya masih atau baru bertobat dan sampai hari ini. Saya tidak tahu saudara, apakah Anda juga masih sama atau masih berjuang dengan dosa masa lalu, atau mungkin Anda sudah suci, kudus dan lain sebagainya, tapi tidak mungkin. Tidak ada satu orang pun yang bisa benar-benar suci seperti Kristus. Karena itu saya mau katakan saudaraku, pertobatan adalah langkah awal di mana seorang mengalami proses di mana dia berjalan bersama dengan Tuhan Yesus, menyangkal diri, di mana dia benar-benar berjuang untuk berkata tidak pada hidup lama, pada dosa. Dan saya mau katakan, setiap kita pasti akan banyak mengalami kejatuhan. Tetapi orang yang percaya kepada Kristus, yang mengambil komitmen untuk mau bertobat dan mengikut Kristus, dia tidak akan membiarkan hidupnya terus-menerus dalam kejatuhan. Dia akan jatuh, tapi dia berjuang naik. Dia jatuh naik. Nah ini saudara yang harus kita renungkan. Jadi ketika John Kay mungkin kembali jatuh pada dosa masa lalunya, apakah ini menunjukkan dia belum bertobat? Saudara, kita nggak bisa menghakimi. Dan kita harus merespon seperti cara Yesus merespon. Kalau kita lihat ketika Tuhan Yesus merespon orang yang berdosa,
Dikatakan di dalam Yohanes pasalnya yang ke-8 ayat 1 sampai ayat yang ke-11 berkaitan dengan perempuan yang berzina, yang pada saat itu dia akan dilempari oleh orang-orang itu dengan batu. Tetapi Yesus berkata di ayat 7, barang siapa di antara kamu tidak berdosa, hendaklah ia yang pertama melemparkan batu kepada perempuan itu. Tetapi ketika Tuhan Yesus berbicara begitu, tidak ada yang berani. Karena apa? Mereka barulah sadar bahwa mereka juga manusia berdosa. Saudaraku, saya mau katakan bahwa sering sekali dosa yang kelihatan lebih banyak dihakimi, dihujat, dan dijelek-jelekkan. Mencuri, berzina, berbohong, membunuh, melakukan kejahatan, melakukan kekerasan, dan lain sebagainya. Bukankah kita merasa lebih benar daripada orang-orang yang melakukan hal itu? Bukankah kita merasa bahwa mereka mungkin sampah masyarakat, sedangkan kita orang yang sepertinya kudus dan bersih? Tapi saudaraku, tahukah Anda bahwa tidak ada nilai dosa kecil dan nilai dosa besar di hadapan Tuhan? Dosa tetaplah dosa. Satu dosa di mata Tuhan dapat membawa kita pada kebinasaan yang kekal. Dosa apapun itu. Saudara, ketika saya membaca buku ini, Respectable Sin, dosa-dosa yang dianggap pantas, membereskan dosa-dosa yang kita toleransi, yang ditulis oleh Jerry Bridges, pandangan saya diubahkan oleh Tuhan. Kenapa? Karena ternyata di dalam hati kita bisa saja muncul dosa iri hati, dosa sakit hati, dosa dendam, dan juga bisa ada dosa tidak bersyukur, ada dosa-dosa lain yang mungkin kita nggak anggap itu dosa. Tetapi kalau kita membaca buku ini, dan memang Alkitab juga dia mengutip banyak ayat Alkitab berkaitan dengan dosa yang sepertinya orang tidak anggap itu sebagai dosa, hanya seperti anggap sebagai angin lalu saja. Tetapi saudaraku, kita dibukakan bahwa ternyata setiap dosa itu adalah kekejian di mata Tuhan. Dan saya mau katakan, sering sekali yang lebih berbahaya itu dosa yang terselubung di dalam hati dan pikiran kita daripada yang kelihatan. Kalau yang kelihatan kita untuk menghadapinya mungkin sudah tahu ya. Tapi yang tidak kelihatan itu berbahaya. Dan itu juga akan merusak kehidupan kita dari dalam. Dosa adalah dosa. Dan kita dituntut untuk hidup dalam pertobatan. Tetapi saya mau katakan bahwa jangan pernah kita saling menghakimi. Hanya firman Tuhan yang dapat menghakimi setiap orang. Seperti kata Rasul Yohanes. Tetapi saya mau katakan kepada kita semua. Berhati-hatilah, terkadang kita menganggap diri kita lebih benar daripada orang lain. Mungkin yang dosanya kelihatan dan memalukan di depan umum. Padahal dosa tidak ada kadar dosa kecil dan dosa besar. Jadi pertobatan John Kay ini kiranya menjadi refleksi bagi kita orang-orang yang berkata percaya kepada Kristus dan menolong kita untuk mari berjuang supaya kita menghasilkan buah dari pertobatan kita, buah-buah yang kekal. Tapi kita nggak bisa menghakimi karena proses yang Tuhan kerjakan atau yang dijalani oleh John Kay itu belum selesai. Mari kita mendoakan dia. Mari kita mensupport. Bukan mensupport dia melakukan dosa, bukan. Kita tidak boleh kompromi terhadap dosa. Kita harus tetap menegur orang-orang terdekat dari John Kay. Kalau memang suatu dalam proses kasus hukum ini dia terbukti bersalah dan kembali pada hidupnya yang lama, silahkan ingatkan dan tegur dia. Tetapi mari kita menegur dengan berbelas kasihan seperti Tuhan Yesus menegur orang-orang berdosa, dan Tuhan Yesus datang untuk mencari dan menyelamatkan mereka yang terhilang, termasuk saya dan saudara. Jadi bukan berarti kita sepertinya nggak membunuh, nggak mencuri, nggak berzina, nggak berdusta dan lain sebagainya. Kita lebih baik daripada John Kay atau orang-orang lain yang melakukan dosa-dosa yang nampaknya begitu memalukan di depan publik. Jadi kiranya Tuhan Yesus memberkati kita semua. Mari kita terus berjuang, jalani proses supaya tiap-tiap hari kita dibawa semakin serupa dengan Kristus, dikuduskan, dibersihkan dari cara-cara hidup kita yang lama. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Christ is enough for me.